konsultan pun ujung-ujungnya juga akan habis. Kalau ada orang yang nyinyir ya udahlah tutup telinga, meskipun itu pasti susah banget. Jadi makanan itu menjadi beban, bener kan? Iya, Jadi mereka kan banyak yang pada nanya nih makanya, makannya apa nih? Aku nggak bisa makannya aku jadi bingung mau makan apa. Hai, jumpa lagi dengan Iyas, pejuang kanker traveler. Nah, kali ini kita berjumpa di Pengeras Pejuang Kanker Podcast. Nah, oke, ini sekarang sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat spesial. Ada siapa? Ya, boleh ditanya dulu nih, apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, ceria dan bahagia. Kalau udah dari bahagia lagi, sambil makan es krim. Ya. Oke, ini kabarnya nih gembira semua ya, kayaknya baik-baik aja. Dan aku mungkin mau ngajak kenalan dulu nih satu-satu. Mungkin dari yang lihat ini belum terlalu kenal satu-satu ya. Jadi kita kenalan dulu secara ringkas. Boleh dari Kak Intan? Halo semua, kebetulan nggak ya? Tes. Halo, kenalin, nama aku Intan Hasanah. Bisa dipanggil Intan atau Intan Blackpink atau kemarin Lisa. That's my well-known name ya gitu. Karena banyak banget orang yang bisa bedain aku sama Lisa gitu. Jadi Boleh. jadi biar gampang, mirip ya? Iya, biar gampang ngebedain Intan yang pakai kerudung, Lisa yang enggak gitu ya. Terus aku kebetulan dihadiahi kanker kelenjar getah bening stadium 4 limfoma Hodgkin. Oh gila, stadium 4 ya. Lymphoma Hodgkin. Berarti sama kayak iya. Damn! Ya, oke. Kemudian kalau stadium 4 itu tuh gimana sih rasanya? Rasanya magical. Magical banget ya. Awesome. Nah, ini complete remission setelah berapa tahun nih? 7 tahun ya. Oh ya, fun fact, ini semua yang hadir di sini yang diundang khusus, nggak sih, bukan aku yang undang sebenarnya. Pertemuan kali ini diperakasai oleh Kak Intan. Nice. Terus akhirnya kita ngumpul. Dari wacana teman yang di komen, saya mengajak pertemuan mereka hanya wacana, akhirnya inilah. Jamin tiba-tiba JB anak bungsu guys di antara ini semua. Iya, tapi complete remissionnya ternyata setelah 7 tahun. Gitu. Oke, thank you banget Kak Intan. Sekarang kita move on ke yang sebelahnya. Silakan Kak. Halo, nama aku Teresia. Aku apa ya? Coba kelihatannya masih sekolah apa enggak? Oh my god. Wow. Kita baru playgroup deh. Baru kuliah, cocok banget. Aku seorang ibu rumah tangga, punya suami, punya 1, udah punya anak 2. Anak yang paling gede umur berapa sih? 10 mau 11 tahun, berarti kelas 5 SD yang TK. Nggak kelihatan coy. Udah. Aku punya anak ABG, mamanya juga ABG. Oke, aku seorang pejuang kanker payudara. Udah dari tahun 2019, berarti berapa lama ya? 5 tahun. Ya 5 tahun. Berarti tahun kelima aku. 5 tahun tapi udah complete remission kan? Puji Tuhan, sudah. Dan sebentar lagi aku mau cek lagi, mau PET scan, jadi aku mau ambil rapor kehidupan. Doain ya, semoga remisi. Amin. Oke, thank you Kak. Berarti stadium 4 juga ya waktu itu cancer payudaranya ya? Aku stadium lanjut sehat, aku nggak mau dibilang 4, lanjut sehat. Aja sehat. Oke, thank you banget. Kita beri tepuk tangan dulu dan kita akan ke selanjutnya. Kak Andika. Oke. Iklan. Halo, nama aku Andika Hartawan, biasa dipanggil Andi Hart. Bukan Andika. Andi Andik Hartawan, Hart. disingkat keren gitu loh. Oh, Hard. Susah kan Andika gitu kan. Aku Hard. aku cancer survivor, cancernya lymphoma, non-Hodgkin, selnya tipe B, stadium 4 juga. Jadi guys, ini ngumpul berempat, stadium 4 semua. Dan tadi janjiannya jam 4, enggak ya, 14. Tadi janjiannya jam 14. 14. Tapi ngumpulnya 4. Malah jam 4. Jadi jam 14, ngumpul jam 4. Iya. Apalagi Terus ya? complete remissionnya setelah berapa lama? Aku kena kanker itu bulan Juli 2018. Puji Tuhan, akhir 2018 udah bersih. Berarti nggak nyampe setahun ya guys? Awal 2019 sudah
menjalani hidup sebagai cancer survivor. Dan 2024 sudah tahun kelima. Pokoknya tahun yang aman ya. Iya, udah sarjana. Udah sarjana Iya. yang udah Pindahin topinya. Doakan dia selalu bersih-bersih, amin. Amin. Thank you. Nah, tapi setelah complete remission itu berarti kan ya nyampe setahun tuh. Iya. Nah, itu berapa kali terapi ya? Kalau boleh tahu sampai complete remission itu? Minimal 6 kali kemoterapi. Minimal 6 kali. Iya. Tapi saya nggak tahu waktu itu kamu sebenarnya sebelum 6 kali terapi itu udah sembuh kan? Iya. Udah maksudnya udah bersih. Setelah kemoterapi keempat itu kayak miracle gitu. Iya. Dinyatakan bersih. Iya, dinyatain bersih. Akhirnya dikasih obat. Tapi hanya untuk melengkapi regime Iya. itu akhirnya lengkapin 6 Katanya kali. soalnya sel kanker tuh bisa nyumpur. Jadi kita harus benar-benar minimal 6 kali. Jadi kamu menjalani 6 kali? Iya, 6 kali. 6 kali. Nah, itu 6 kali aja guys. Itu udah complete remission sampai sekarang. Keren banget ya. Kalau Citere berapa kali sampai complete remission? Jadi aku pertama kali adalah operasi dulu ya, lumpectomy, ambil gejalanya. Terus aku kemoterapi 8 kali, terus aku dinyatakan remisi. Yeay, tapi kemudian satu tahun setelah cancer free, aku relapse makin lama. Jadi aku jalanin lagi itu radiasi 25 kali, terus aku mastektomi, terus 1 bulannya lagi aku angkat induk telur. Dua-duanya. Tapi masih cewek ya, tetap cewek ya, walaupun tanpa induk telur dan 1 bayi. Oke, luar biasa. Berarti ini agak lebih panjang ya daripada Dika tadi, Dika Hart. Nah, kalau Intan Blackpink silakan. Intan Blackpink ini masih sama tadi pertanyaannya. Berapa kali sampai complete remission? Tadi kan 7 tahun ya. Yes. Aku ekspektasinya sih ini lebih banyak lagi nih terapi kankernya ya. 7 tahun soalnya. Coba silakan Intan Blackpink. Totalnya 101 treatment. 101 kayak film. Senior kita, senior. Kayak film ya. Format ya, kayak film 101 Dalmatian. Ini 101 cancer therapy ya. Cancer therapy. Kalau dijabarin itu ada 70 kali radiasi, 26 kali kemo. Oke, 70 kali tambah 26 berarti itu 96. Nah, 5 lagi sisanya apa? Operasi. Wah, 5 kali operasi. Bener aja itu sama 5 kali. Ini. Oh, bisa jadinya ngedance guys. Iya, Untuk oke. nunjukin ininya ya. Wih, Jisor. Oh, sambil joget ya. Nah, jadi kayak Kita kan gitu, Mbak Lisa. Iya. Harusnya Lisa Onmila, Lisa gitu ya. Nah, jadi ini udah ini banget lah, udah ratusan kali ya. Intinya udah 101 itu berarti udah masuk ratusan. Sama seperti Anda dong ya? Iya sih, agak sama. Kalau saya 120 kali. Senior kita di Jawaban 120 itu apa, saudara Yes? Ya, jadi 120 itu nggak include operasi ya. 120 itu nggak include operasi, nggak wow. include operasi. Kalau Jadi ikut berapa? kalau include jadi kalau operasi biopsi di include sama tulang belakang di include itu 124. belum termasuk yang jadi ikan cakalang ya. Itu nggak termasuk. Jadi ada guys ikan cakalang. Aku sebelum dijadikan cakalang ada di marinasi. Jadi intinya itu non medis. iya, ya non medis. Jadi intinya aku menjalani pengobatan gak cuma yang medis tapi ada juga non medis. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri 120 itu terdiri atas 55 kali radiasi, terus habis itu 16 kali kemoterapi, terus habis itu 35 kali 35 kali imunoterapi. Oh, imunonya 35 kali. Iya, 35 tambah 55 tambah 16. Hampir semua jenis ya, semua jenis pengobatan kayaknya udah dirasakan oleh Bapak ini. Kayaknya udah ke bawah ya. Iya. Nah, Kayaknya udah nggak terasa ya, kayaknya udah nggak terasa sama sekali ya. Apa itu? ini lah. Apa itu kayak Aku 6 kali ini udah mau give up. Luar biasa. Kayaknya di sini paling dikit aku ya. Iya, paling Kalian dikit. Bang. Iya. Oh, sorry tadi kemoterapinya itu 30 kali. 30 kali. Jadi kemonya itu ada 3 regime. 3 regime, ada yang pertama kali itu 8 kali, regime kedua itu 6 kali, terus sisanya 16 kali. Jadi total 120 kali. wow. Untuk yang apa? Bolak balik terapi rumah kanker. sakit tuh bayangin nggak sih? Bolak balik. Investor kita, investor rumah sakit. Investor rumah sakit. Nah, makanya nih di sini undang narasumber karena aku belum complete remission ya guys. Pertama kali aku complete remission itu kemarin September 2023, cuma belum di situ ada relapse lagi. Jadi aku di sini sambil belajar dari para yang sudah complete remission ini. Jadi mau nanya nih. Aku yang mana? Yang menyusul sarjana kita lagi. Amin. Nah, jadi guys mau nanya deh, kalau pas kalian complete remission itu pola makan kalian apa sih?
Makannya banyak lah kali ya. Kalau Intan Blackpink apa? Sambil nyanyi kan pasti padat banget nih konser. Parah. Makannya dijaga banget ya. Ya harusnya kayak gitu. Cuman godaan gacoan, godaan kopi-kopian, godaan ciki-cikian itu masih datang dan aku sulit menolak itu. Jadi aku adalah tim yang memakan segalanya dalam porsi yang wajar-wajar saja. Betul, soalnya ya. karena aku waktu 2013 sampai 2016 aku kemo cancer part 1. Jadi aku kan 2 kali tuh cancernya. Nah itu tuh aku sangat amat menjaga makan. Tapi ketika aku cek di 2016 kok malah makin banyak. Sebenarnya memang ya mungkin udah takdir aja ya, nggak karena aku menjaga makan tentunya. Cuman karena aku merasa dihianati atas usaha keras aku nge-cut segala makanan. Iya, makanan yang aku suka tuh udah aku tinggalin loh. Yang segala yang katanya itu tidak sehat udah aku tinggalin total. Tapi kok malah makin jelek ya. Jadi aku merasa kecewa udah dihianati oleh hasil. Jadi aku makan aja segalanya yang penting aku happy. Namun tetap dalam batasan yang wajar. Jadi kayak orang pada umumnya aja kayak gitu. Include makan ini ya? Of course kayak gitu kan. Boleh nggak? Alhamdulillahnya tiba-tiba kayak ya nggak tiba-tiba sih, penuh perjuangan sih itu ya, tapi tetap dari segi makan aku makan apa yang aku suka aja, tapi tetap yang bergizi tetap aku maksimalkan gitu. Alhamdulillah remisi, jadi nggak ada perubahan dari 2016 sampai detik ini makan aku sama aja sih. Oh sama aja, berarti nggak ada yang pantang-pantang sesuatu gitu yang absolut nggak ada. Aku hanya mantang makan temen. Oke, berarti itu menjawab ya guys ya. Apa-apa. Berarti cukup menjawab ya. Ini pola makannya tadi makan yang banyak, terus habis itu ini juga pantangannya ternyata sempet pantang yang lumayan banyak, tapi ternyata it doesn't work. Akhirnya ke pola makan yang lainnya. Nah kalau Dika, seingat loh tadi udah makan yang banyak. Terus habis itu tadi cerita bahwasanya sempet pantang banyak hal gitu ya sampai 2016 ya kurang lebih. Karena pola makan aku pola makan happy. Iya, terus akhirnya convert ke pola makan happy, which is hasilnya itu kan ternyata kurang sesuai harapan kurang lebih gitu ya, meskipun udah banyak pantangan, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau Dika, jadi waktu ini habis remisi ya? Enggak, saat complete remission itu lagi menjalani pola makan apa? Jadi setelah dinyatakan bersih dong? Jadi waktu saat menuju ke bersih itu kan kita ada diperiksa rapot tuh. Pas lagi terima rapot itu kamu lagi pola makan apa tuh saat itu? Sebenarnya boleh makan apa aja sih, aku nanya dokter kan. Yang penting makanannya harus matang katanya, karena kan kalau lipoma kan kekebalan tubuh kita yang kena. Katanya kalau pas kemo tuh harus matang makanannya. Kalau bisa sampai sekarang pun kalau aku dari dokterku, mungkin kan dokterku lebih tahu kondisi aku ya, kurangin makanan-makanan yang mentah. Sushi gitu-gitu kayak. Iya, sashimi kali ya. Gitu. Kalau sekarang paling aku menguranginya makanan-makanan yang mentah. Terus selain itu sih aku sebenarnya boleh makan apapun, tapi ada beberapa penyesuaian kalau aku. Iya. Dulu ya. Dulu tuh aku kalau makanan kesukaan aku adalah sate, ayam bakar. Semakin gosong, semakin pahit. Aku makan. Oke. Smoky. Nah itu kalau aku tetap makan, tapi gosongnya aku buang. Jadi mau makanan dibakar, gosongnya aku buang. Di apa itu dibuangnya digosong di gunting-gunting? Sendok pakai apapun aku buang. Oke. Atau misalnya digigit lepeh gitu? Enggak. Kayak gitu ya. Sebenarnya inti makanan itu adalah lebih baik itu makanan yang bisa kita olah sendiri daripada kita beli sebenarnya. Kalau kita beli di luar kan kita harus pinter. Jadi cari makanan itu ya maksudnya yang terjamin lah ya. Maksudnya dari kualitasnya, bersihnya, seperti itu. Dan pokoknya intinya gini, kalau bisa kita makan itu mengurangi makanan yang banyak proses kimia. Catat ya guys, proses kimia itu dikurangin. Yang awet, berkemasan, ya nggak sih, ya kan? Jadi itu kalau bisa kita kurangi. Cuman kalau memang kadang-kadang pengen banget ya misalnya sekali daripada menjadi beban hati tidak senang ya, ya udah comot aja, tapi jangan banyak-banyak. Karena hati itu juga butuh nutrisi ya. Kalau misalnya kita jadi stres itu ngaruh nggak sih? Ngaruh banget kan? Dan banyak banget loh, kayak orang tuh jadi makanan itu menjadi beban, bener nggak? Jadi mereka kan banyak yang pada nanya nih misalnya, makannya apa nih? Aku nggak makannya aku jadi bingung makan apa? Aku makannya cuma kuah pakai direbus doang, gitu aku malah nggak happy. Jadi kalau menurutku makanan itu yang bijak, yang pastinya kayak aku memang waktu awal remisi aku vegan. Aku vegan yang freak banget, jadi aku tuh
di luar pun aku nggak mau, jadi aku biasanya bawa bekal makanan. Tapi memang seperti dia nih, selama 1 tahun kansernya balik lagi, ya kan? Tapi itu nggak membuat aku maksudnya menjadi aku jadi nggak mau jadi vegan lagi, enggak. Tapi aku ngambil positifnya, karena semenjak aku ngerasain aku vegan itu adalah kulit jadi bersih, terus badanku kayak merasa lebih segar gitu. Jadi ya udah, nah, karena begitu aku terusin, dan memang karena udah kebiasaan vegan, aku jadi kalau makan kayak mungkin yang berdaging atau berbumbu, akunya di perut nggak enak. Aku yang merasa itu. Jadi ya udah aku lanjutkan, cuman aku udah nggak se-freak yang dulu. Dulu itu kan freak banget, kalau sekarang kayak jajan-jajan di luar, lagi di luar ya jajan aja lah, di sini kan jarang-jarang kan. Iya, betul. Gitu, it's okay lah. It's okay ya. Berarti on moderate amount ya, kurang lebih di sini kayak benang merahnya gitu. Semuanya itu boleh, tapi on moderate amount. Nah, kalau masing-masing punya pantangan sendiri yang lebih nyaman gitu, aku rasa juga itu tergantung orang yang menjalaninya gitu. Kan Baik tahu dari badannya mereka sendiri. Iya, exactly. Dan tiap orang beda-beda. Bisa aja kayak aku pantang sesuatu belum tentu mempan gitu kan. Betul. Jadi boleh lihat video aku sebelumnya juga mengenai pola makan, di mana aku pernah menjalani ketofastosis dan itu ternyata malah bikin kanker aku makin banyak. Jadi alergi iya, jadi cocok-cocokan. Karena kalau kita apalagi lagi proses pengobatan ya, kalau makanan yang dijaga-jaga, kemo kan bikin mual. Yes. Terus kita makanan makin dibatasin lagi. Sedangkan kemo tuh tubuh kita harus butuh nutrisi. Betul. Karena dulu aku sempat mau jalan kemo ketika 44, aku nggak bawa sama dokter karena berat aku di bawah rata-rata. Aku sampai didatangi ahli gizi. Bahkan dulu sukanya apa? Es krim. Oke, makan es krim. Jadi kalau lagi kemo berarti nggak boleh mantang-mantang. Makan es krim. Ini yang kita lagi lakukan. Jadi kalau lagi kemo kan kita makan semua yang kita mau selama kita bisa, karena kita bisa makan aja pas saat kemo itu kita bersyukur itu anugerah. Jadi kalau ada yang bilang jangan tutup kupingnya, kita makan aja, ya nggak? Setuju. Aku setuju banget sih. Jadi Tapi tahu batasnya ya. yes, betul. Harus bijak. Ya kalau makan manis tiap hari, ya memang nggak kena kanker, kenanya gitu. Iya. Itu Makan dia. goreng-gorengan terus, banyak kan kenanya kolesterol. Gitu. Nah, jadi ini selain bijak pola makan gitu ya, intinya sih kita bijak nih dalam menghadapi cancer dan bijak pola makannya juga. Nah, selain bijak pola makan nih, ada nih beberapa pertanyaan yang masuk ke aku ya. Sakit kanker berarti banyak dosanya ya. Tidak ya guys, apakah kanker itu mengganggu hubungan?